Halo, selamat siang semuanya. Nih, balik lagi kita di Besti. Besti sore ini kita akan mengundang salah satu pengawas pertandingan wanita yang ada di Indonesia, yaitu Kak Ade, Kak Dea Mauna. Kok jadi Ade ya? Kak Dea Mauna yang kemarin mengawasi pertandingan ASBWI U15 nasional. Kalau ada yang mau nanya, misalnya tugas pengawas pertandingan tuh apa aja sih? Terus syaratnya gimana sih kalau buat jadi pengawas pertandingan? Nanti langsung tanya aja, sambil aku invite Kak Deanya guys. Dan kalau emang pertanyaan buat Kak Dea, nanti aku juga kasih ke Kak Deanya guys. Sebentar ya. Ini udah terhubung. Halo, Halo, halo semuanya. halo Kak Dea, apa kabar Kak Dea? Halo, baik Mbak Dini. Mbak Dini apa kabar? Juga alhamdulillah. Kak Dea, nih gimana nih kemarin perasaannya pas mengawasi pertandingan ASBW U15 nih? Aduh, perasaannya tuh yang pastinya bangga ya. Bangga, seneng juga kita punya ini pengalaman baru, teman baru juga, dan agak ada sedikit tegangnya juga kan. Juga kayak para tim juga pada semangat-semangat. Jadi bener-bener ya deg-degan sih waktu itu tugasnya. Karena kita harus bener-bener fokus ya biar kita tuh juga nanti laporannya nggak salah. Oke, ngomong-ngomong soal pengawas pertandingan nih Kak. Kenapa sih Kak Dea nih memilih profesi sebagai pengawas pertandingan? Sebenarnya bukan memilih profesi ya Mbak Dini menurut aku, cuman lebih tepatnya tuh kayak mungkin aku senang di dunia bola dan kebetulan juga ada jenjang karir di sana. Akhirnya aku ngambil lisensi yang juga sebelum itu aku direkomendasikan juga sama senior-senior sebelumnya. Di situ tuh awalnya aku bingung loh ini match commissioner ini kan rata-rata kebanyakan eh, laki-laki ya Bu, bisa dibilang kalau perempuan itu nggak banyak gitu. Nah jadi di situ tuh kayak, duh bisa nggak ya gitu. Jadi akhirnya aku belajar, coba ikut untuk ambil lisensinya, belajar tanya-tanya ke senior. Akhirnya wah seru gitu. Tapi kalau benar aku nggak jadiin itu sebagai profesi. Aku menjadikan itu tuh sebagai hobi dan kesenangan aku. Oke, berarti hobi yang dibayar seru juga ya Kak? Iya bisa dibilang juga hobi yang dibayar benar. Tuh, tentu. Kalau misalnya kalian punya nggak mau kerja di sepak bola, tapi nggak ada skill sepak bola atau nggak bisa bermain sepak bola, kalian bisa memilih profesi lain yang ada di dalam sebuah pertandingan sepak bola. Contohnya kayak Kak Dea ini menjadi pengawas pertandingan. Oke Kak, kalau aku boleh tahu, kenapa sih Kak milih apa suka sama sepak bola? Boleh ceritain dikit nggak awalnya Kak Dea suka sama sepak bola nih Kak? Kalau spesifik awal aku suka sepak bola itu aku nggak terlalu inget ya Mbak Dini. Soalnya dulu waktu aku di bangku SD, aku pernah ikut teman-teman main bola sama teman-teman laki-laki. Karena dulu mungkin di daerahku wadah untuk sepak bola wanita itu belum ada. Jadi aku ikut sepak bola sama teman-teman cowok. Sampai akhirnya aku udah nggak pernah main bola lagi setelah lulus SD. Aku seneng nonton bola nih dari SMP ke SMA. Aku suka ikut-ikut tuh sama kayak abang-abang deket rumah pergi nonton mereka tanding keluar kota juga. Aku ikut hingga pada akhirnya aku menemukan Hmm, Metsco. gitu. Tapi kalau untuk jadi pemain bola mungkin aku belum deh. Berarti lebih suka di balik layar lapangan sepak bola ya, Iya mungkin ya. benar. Senengnya di belakang layar. Kak, kalau boleh tahu nih Kak, tugas match commissioner tuh apa aja sih Kak? Diceritain singkat juga nggak apa-apa Kak. Oh, tugas match komisioner itu kalau versi akunya ya Mbak Dini, karena aku juga mau izin nih buat senior-senior juga pasti nantinya bakal nonton, nggak enak aku. Jadi kalau tugas match komisioner itu dia bertugas itu nggak dari hari pertandingan aja kan. Maaf, maaf. Nggak di hari Apa? pertandingan, nggak di hari pertandingan aja. Aduh, Oke. ngelag. Nggak di hari pertandingan aja. Tapi match commissioner itu
bertugas H-3 atau H-seminggu deh, paling lama itu H-seminggu. Dia udah mempersiapkan untuk match di hari bermain. Nah, di mana nanti di H-2 atau H-1 dia nanti melakukan inspeksi stadion. Di situ dia ngecek apakah kesiapan lapangan, apakah lapangan udah layak untuk dipakai, apakah ukuran lapangan udah sesuai. Nanti juga kan kita ada urusan juga sama LOC ya, atau OC yang biasa kita ketahui. Nah, di sana nanti juga kita ini berkoordinasi apakah tim medisnya gimana apa macam. Itu tuh lebih detailnya nanti di hari MCM-nya. MCM biasanya H-1. Dan pada saat nanti tugas batch komisioner pada H- pertama juga banyak. Kita tuh harus standby seminimal mungkin itu 2 jam sebelum kick off. Tapi kalau bisa kita standby 6 jam atau 7 jam sebelum kick off. Karena kita mempersiapkan apakah semuanya udah siap. Karena kalau belum siap itu nanti akan menjadi kendala kan pada saat pertandingan, tahu-tahu ada yang cedera, tahu-tahu medisnya nggak ada, apa segala macam, itu kan membahayakan. Itu sih Kak. Dan juga dia nggak sampai di hari pertandingan aja. Nanti di setelah pertandingan ada lagi H+1 pertandingan, H+2 pertandingannya. Ada laporannya juga. Oke, Kak, kalau misalnya tadi ada kendala, contohnya tim medisnya, itu apakah pertandingan boleh tetap jalan atau gimana, Kak? Kenapa? Kalau misalnya ada kendala, mungkin tim medisnya nggak ada atau tim keamanan nggak ada, apakah itu pertandingan boleh tetap berjalan atau menunggu sampai semuanya terchecklist gitu, Kak? Enggak, kalau menurut regulasi ataupun peraturan di permainan sepak bola, kalau tim medis atau keamanan tidak ada, pertandingan tidak boleh dilangsungkan. Oke, seperti itu ya teman-teman, bagi misalnya kalian yang masih belum awam, masih awam nih, tahu kalau misalnya nggak ada salah satu mungkin unsur yang masuk ke pertandingan sepak bola itu tetap nggak bisa jalan ya, kayak mau misalnya Benar. keamanan atau nggak ada medis itu tetap nggak bisa jalan. Jadi pertandingan harus ditunda ya Kak? Ya benar. Diundur sampai ya. Sampai semuanya tuh udah lengkap, baru boleh dimainkan. Oke, Kak, tantangannya apa sih Kak menjadi seorang match commissioner nih, apalagi kan Kak Dea nih seorang wanita nih. Kalau tantangan sih, wah banyak ya. Ditambah lagi aku masih junior juga, masih belum banyak pengalaman. Kalau tantangannya itu nanti ketika kita, ya itu kayak yang Mbak bilang tadi, tim medisnya belum standby. Lebih ke miskomunikasinya ke panitia kali ya, panitia pelaksana gitu. Kadang tim medisnya nggak on time kan kita punya nanti ada jadwal countdownnya buat kick off. Nah di sana tuh nanti kita gimana mengupayakan, wah tim medisnya harus on time, keamanan harus ada. Kadang nanti di lapangan bendera garis nggak ada, kayak gitu tantangannya. Atau mungkin yang lebihnya kadang kita bertemu nanti bersama tim yang mungkin bisa dibilang partai keras ya. Nanti yang mungkin coachnya ini pengennya begini, kayak ada juga beberapa yang seperti itu. Jadi kita lebih gimana menyiapkan mental, keikhlasan dan kesabaran aja sih pada saat nanti kita udah di lapangan. Oke, intinya harus berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku ya Kak? Benar banget. Kita harus ngikutin regulasi sesuai prosedur yang telah berlaku lah. Oke, Kak, kalau boleh tahu pertandingan perdana Kak Dea nih pas jadi match commissioner nih pas kapan nih Kak? Aku pertandingan perdana itu kemarin di Sumbar ya Kak. Itu Liga Top Skor Sumbar. Tapi sebelum itu aku udah ini sama senior-senior diajakin untuk tugas di beberapa liga-liga yang ada di kabupaten kota juga. Tapi kalau untuk yang basisnya nasional itu kayak di Liga Top Skor yang di Asprof. Dan kemarin aku juga dapat kesempatan juga tugas di SBWI U15 nasional di Jakarta kemarin. Oke, bedanya apa nih
Kak mimpin pertandingan perempuan sama laki-laki? Ada nggak perbedaannya? Ada sih, ada. Kalau perempuan ya kita mungkin lebih banyak ketemu dengan yang perempuan juga ya. Meskipun nanti ada beberapa juga kita nemukan dengan yang lawan jenis, tapi bedanya itu lebih ke ini ya, lebih ke temperamen kali ya. Nggak temperamen sih, lebih tepatnya itu. Kan kalau kita seorang perempuan kan di mana-mana kebanyakan laki-laki menganggap remeh ya, ah masa perempuan pasti gimana, ada juga kadang laki-laki juga segan, oh dia nggak enak perempuan jadi dia nggak memperpanjang masalah jika ada suatu masalah. Ada juga kayak ah perempuan siapa takut kayak gitu, jadi kayak banyak juga suka dukanya kalau kita tugas di uh, tim yang laki-laki dan tim yang perempuan. Oke, tadi kan kita ngomongin tantangan nih Kak. Kalau keseruannya nih apa nih Kak menjadi pengawas pertandingan nih Kak? Kalau keseruannya, wah banyak banget keseruannya Mbak Dini. Keseruannya, kita pertama ketemu orang baru, kita banyak kenal orang baru ya. Dan kita tuh punya dapat link-link kayak kemarin di nasional saya ketemu sama Ibu Datu yang dari Kalimantan. Kita benar-benar kayak ketemu sama saudara-saudara yang ada di Indonesia. Kalau untuk tugas kita punya pengalaman hal-hal yang baru yang kita temuin yang dulunya mungkin kita rasa itu udah berat, ternyata ada yang lebih berat lagi. Tapi itu seru kalau menurut saya ya. Banyak sih yang saya temui keseruan-keseruannya. Pokoknya saya juga nggak bisa menjelaskan detail kesenangan saya di dunia matchcom ini seperti apa. Pokoknya seru ya Kak kerja di sepak bola ya Kak? Seru sih, seru banget. Kita sebenarnya kalau menurut saya, kalau saya pribadi kan matchcom, itu tuh kerja sambil jalan-jalan sih. Oke. Bisa nih teman-teman kalau misalnya aku ulangin lagi nih kalau misalnya kalian mau berkarir di sepak bola tapi nggak jadi pemain bisa jadi pengawas pertandingan atau wasit. Ada juga yang biasanya mendampingin pengawas pertandingan tuh ada general koordinator ya Kak ya. Iya benar. Ini apa tim medisnya mungkin ada fisioterapi atau tim ya kayak gitu banyak pokoknya guys kalian bisa menggali berbagai profesi yang ada di sepak bola. Oke Kak, pertanyaan terakhir nih Kak dari aku. Harapan Kak Dea nih untuk sepak bola wanita atau juga match commissioner wanita yang ada di Indonesia nih Kak, seperti apa? Waduh, harapannya ke depannya tetap semangat untuk sepak bola Indonesia, terutama buat sepak bola wanita Indonesia ya, karena kita wanita. Terus semangat, gali terus semangat dan skill-skillnya biar bisa kita ketemu di nasional nantinya ya Mbak Dini. Tetap semangat pokoknya, buktikan bahwa wanita Indonesia juga bisa berkiprah di dunia bola. Dan untuk match commissioner juga semoga selalu sehat ya tentunya, karena mungkin orang nggak banyak tahu ya Kak match commissioner ini untuk di beberapa daerah juga matchcom apa sih, dan semoga juga sepak bola kabarnya Liga 2 udah mau bergulir, semoga lancar juga dan kita nggak ada lagi tuh kerusuhan-kerusuhan yang sebelum-sebelum ini, dan tetap semangat untuk wanita Indonesia. Oke, statementnya bagus banget nih. Buktikan bahwa wanita itu bisa berkiprah di sepak bola, teman-teman. Oke, terima kasih Kak Dea atas waktunya. Semoga kita bisa ketemu lagi di event-event nasional lainnya dan juga sukses terus buat Kak Dea. Iya, Pokoknya keren deh. Pokoknya wanita harus bisa menunjukkan bahwa kita bisa di sepak bola gitu ya Kak. Iya Mbak Dini. Sukses juga ya buat Mbak Dini. Amin. Terima kasih teman-teman ASBWI yang udah nonton. Pokoknya sampai ketemu di Besti berikutnya. Dadah Kak Dea, kita mohon pamit ya. Iya, sama-sama. Dan semuanya, terima kasih udah nonton.